tadi kalau Bandura menyebutkan tentang inactive learning. Nah, ini teori dasarnya sekali bahwa sebenarnya apa ya, hukum kausalitasnya tingkah laku manusia kalau dilihat dari kacamata sosial kognitif teori itu dilihat dari behaviornya, tingkah laku si manusia, action, tindakannya si manusia, dan keputusan yang diambil oleh manusia. Kemudian person itu si manusianya. Jadi manusia kita sebagai manusia itu kan di dalam diri kita tuh ada emosi, ada kapasitas berpikir atau kapasitas kognitif, kecerdasan dan lain sebagainya, kemampuan fisik. Nah, itu dari aspek personnya. Kemudian environment, lingkungan gitu. Jadi hal-hal yang misalnya kita dapat nasehat dari orang tua, misalnya kita cerita sama teman dapat masukan dari teman gitu misalnya, atau kita belajar dari hal-hal yang ada di sekitar gitu. Nah, itu dari lingkungan. Sehingga apa yang ada di dalam diri manusia dan juga kapasitas internal yang sudah kita miliki, kemudian juga dari aspek lingkungannya, itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan juga mengambil keputusan gitu. Nah, dia kan triadic reciprocal causation. Reciprocal itu kan artinya adanya interaksi gitu. Interaksi antara si tiga komponen ini gitu. Nah, interaksinya sebenarnya tidak harus bersifat yang sama atau berlawanan, makanya dia panahnya ke dua belah pihak gitu ya. Sifat dari ketiga aspek tersebut bervariasi dari setiap orang dan sangat tergantung kondisi. Kalau kondisi ya environment-nya gitu ya. Dan juga ada chance encounters, pertemuan yang tidak sengaja antara orang yang tidak dikenal, dan juga ada fortuitous events, pengalaman lingkungan yang tidak terduga gitu ya. Intinya hal-hal dari eksternal ya kalau ini ngomonginnya gitu. Nah, kemudian ada human agency. Manusia memiliki kapasitas untuk mengatur hidupnya gitu ya. Kita sebagai manusia tuh kita punya kapasitas untuk mengelola diri gitu. Bandura percaya bahwa self-regulating, proaktif, refleksi diri, dan self-organizing itu punya kekuatan dan mempengaruhi bagaimana kita bertindak gitu. 4 fitur utama yang di sini dijelaskan itu ada intentionally, forethought, self-reactiveness, dan self-reflectiveness. Nah, mekanisme yang paling penting di dalam refleksi diri atau self-reflectiveness itu adalah self-efficacy. Nah, self-efficacy itu apa sih? Self-efficacy itu didefinisikan atau dijelaskan oleh Bandura itu adalah keyakinan seseorang terhadap personal efficacy atau kemampuan yang dia miliki dapat mempengaruhi tindakan yang mereka pilih untuk bisa mencapai sesuatu. Misalnya seberapa besar usaha yang mereka lakukan, seberapa lama mereka akan gigih menghadapi rintangan dan kegagalan, dan juga daya tahan atau resiliensi mereka untuk dapat bangkit kembali gitu. Jadi keyakinan, jadi sifatnya di personnya ya, self efficacy itu. Jadi kita punya keyakinan bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu sehingga mempengaruhi usahanya kita gitu. Nah, atau dijelaskan lebih singkatnya itu keyakinan seseorang terhadap kapasitasnya untuk dapat mengendalikan fungsi dan lingkungannya gitu. Nah, dari mana sih munculnya personal efficacy? Ini diperoleh dan dikuatkan atau bisa juga kadang dilemahkan oleh kombinasi 4 aspek ini. Pertama, pengalaman sebelumnya, karena kita ada pengalaman sebelumnya. Jadi kita misalnya menjadi yakin gitu. Misalnya, aku pengen jadi dokter gitu, atau aku pengen jadi apa? Psikolog gitu misalnya. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kayaknya teman-temanku lumayan nyaman deh kalau cerita sama aku, dan aku senang tuh membantu orang gitu misalnya. Jadi kita yakin gitu bahwa oh oke, kayaknya aku udah ada di jalan yang bener deh. Misalnya kalau aku punya cita-cita pengen jadi psikolog gitu misalnya. Kemudian social modeling. Kita observasi dengan orang lain yang kita anggap setara. Misalnya kita kan belajar di psikologi bareng-bareng, kemudian temanku bisa deh mencapai itu. Kayaknya kalau caranya dia aku coba juga, kayaknya mungkin bisa berhasil deh proses belajarnya gitu misalnya.
Kemudian ada social persuasion, dorongan atau kritik dari sumber yang kredibel. Misalnya dengan kita cerita sama teman dekat, aku pengen jadi psikolog nih gitu misalnya, atau cerita ke orang tua. Kemudian atau misalnya cerita ke dosen gitu ya. Kemudian sama temen di encourage. Oh iya tuh kayaknya lo cocok deh kalau misalnya jadi psikolog gitu. Soalnya lo kan ABC gitu misalnya. Terus orang tua kamu cerita ke orang tua. Habis itu orang tua oh iya, kalau mau jadi psikolog emang gimana sih Kak? Misalnya, oh aku mesti kuliah S2 lagi atau gimana? Oh ya udah deh, oke. Misalnya aku akan nabung kalau misalnya kamu memang benar-benar serius gitu. Misalnya itu kan bisa jadi dorongan gitu ya. Atau mungkin bahkan kritik. Misalnya kalau jadi dosen, oh, oke kalau kamu mau jadi psikolog, yang perlu kamu lakukan ini. Dengan diri kamu sekarang, kayaknya kamu butuh perbaikan bagian ini gitu misalnya. Nah, dorongan atau kritik ini bisa memperkuat atau bahkan melemahkan, tergantung respon dari si individunya. Kemudian kondisi fisik dan juga kondisi emosionalnya, gitu. Nah, ada yang namanya proxy agency. Proxy ini secara tidak langsung mengendalikan kondisi sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang lain dapat mendukung seseorang untuk mengoptimalkan kapasitasnya. Eh, Proxy agency ini lebih ke siapa sih orang-orang yang ada di sekitar kita atau lingkungan yang dapat menguatkan kita gitu, yang mempengaruhi bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita atau menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, proxy agency ini bisa positif kalau sifatnya suportif, tapi kalau membuat kita dependent, jadi kayak tergantung ke orang tersebut, kalau orang itu nggak ada, kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu yang buruk gitu ya. Ada collective efficacy. Nah, kalau tadi ada self efficacy, self berarti diri kan ya. Kalau ini collective efficacy itu lebih ke seseorang berbagi keyakinan dalam kekuatan kolektif untuk menghasilkan hasil yang diharapkan. Misalnya nih, kalian sama temen pengen punya channel YouTube bareng-bareng gitu, misalnya sekelas gitu ya, katakanlah. Nah, di satu kelas ini tuh yakin nih, kalau aku sendirian tuh kayaknya nggak bisa deh, soalnya aku nggak jago editing gitu, aku nggak terlalu kreatif. Tapi kalau untuk apa bahannya sih, aku bisa kok nyari dari sumber yang kredibel. Jadi kita berbagi-bagi kayak kerjasama gitu ya, sehingga apa makin memperkuat si keyakinan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan gitu. Ada dua teknik untuk bisa mengukur collective efficacy. Yang pertama, menggabungkan evaluasi individu terhadap kapasitasnya sehingga menjadi sesuatu yang dapat menguntungkan kelompok. Jadi misalnya kapasitasnya si A, B, C, D, ini aku bisa ini, aku bisa ini, aku bisa ini. Oke, kayaknya kalau kita gabungkan kelompok ini akan efektif deh gitu. Hasilnya akan oke gitu misalnya. Atau keyakinan setiap orang terhadap kemampuan kelompok yang dapat membawa mereka pada hasil yang diharapkan. Oke, ya tadi yang contoh yang pertama tadi lebih ke yang kemampuan ya, yang kedua yakin gitu bahwa aku punya kemampuan A, B, C. Kalau yang A tadi lebih ke evaluasi individu. Kayaknya aku kurang di bagian ini deh, gitu. Kamu bisa melengkapi kekurangan aku misalnya, sehingga kita bisa sama-sama melengkapi dan kita bisa bikin sesuatu yang oke gitu, project yang oke, misalnya project YouTube-nya atau apa gitu misalnya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ada self regulation ya. Nah, Bandura ini percaya bahwa manusia menggunakan strategi reaktif dan proaktif untuk meregulasi diri atau self regulation. Dua hal yang berkontribusi pada self regulation adalah pertama, manusia memiliki kemampuan terbatas untuk memanipulasi faktor eksternal. Itu. Jadi kita manusia nggak bisa sepenuhnya mengendalikan lingkungan gitu, sehingga kita perlu self regulation. Kemudian manusia mampu mengawasi tingkah lakunya sendiri dan mengevaluasi tujuan yang terdekat dan terjauh. Nah, yang mampu kita kontrol tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu kalau berdasarkan pendekatan ini, sehingga kita bisa mengevaluasi aku harus ngapain dengan targetku yang seperti ini, kira-kira apa sih yang mesti aku lakukan gitu misalnya. Nah, faktor internalnya sendiri ada self observation, jadi kita mengamati tindakan kita seperti apa gitu. Jadi kita mengobservasi diri kita sendiri gitu.
Kemudian judgmental process. Judgmental process ini kita melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri. Jadi apa namanya? Kita punya standar pribadi atau kita punya standar referensi. Oh, yang bagus tuh kayaknya punya kayak si A deh. Aku coba mereplikasi seperti itu. Atau urgensi, seberapa penting aktivitas tersebut gitu ya, dan juga atribusi tindakannya. Kemudian ada self reaction, respon positif atau negatif seseorang pada tingkah laku mereka berdasarkan bagaimana tingkah laku tersebut mengukur standar pribadinya. Misalnya reaksi kita terhadap apa yang kita lakukan, gitu. Misalnya apa namanya? Aku seneng deh bisa bisa apa namanya? Menciptakan sesuatu, aku seneng deh bisa bisa masak nasi goreng gitu misalnya, sehingga ada proses self reinforcement di situ gitu. Karena menurutku dari apa yang aku masak, apa yang aku rasain, rasanya kayaknya sesuai standar yang aku suka gitu misalnya. Itu yang faktor internalnya. Kemudian kalau untuk faktor yang eksternalnya, dia memberikan standar untuk mengevaluasi tingkah lakunya. Lebih ke misalnya gimana pendapat orang-orang sekitar gitu. Kalau katakanlah